Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Masyarul muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-A'raf ayat 27 Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna syayatin awliya lilladzina la yu'minun. Allah berfirman, hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepadanya keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Masyaallah muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, sesungguhnya permusuhan setan dengan manusia akan berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat. Setan tidak akan pernah berhenti menggoda manusia hingga manusia berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Iblis sebagai pemimpin para setan pada awalnya adalah makhluk yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal di surga bersama-sama dengan para malaikat. Namun ketika Allah telah menciptakan Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam alaihissalam. Dan perintah bersujud ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh malaikat dan iblis sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai penghormatan kepada Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis, ia membangkang. Quran surat Thaha ayat 116. Pembangkangan iblis didasari oleh alasan yang lahir dari buah pikirannya semata. Buah pikiran yang sangat jauh dari ilmu yang benar,
juga muncul dari nafsu yang buruk. Iblis membuat analogi yang batil untuk menolak perintah bersujud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Quran surat Al-A'raf ayat 12. Masyarul muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya alasan iblis tersebut merupakan sebuah kesombongan yang sangat besar. Sifat asal penciptaan dia dan Adam tidaklah layak dijadikan alasan untuk keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas kesombongannya Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga seraya mengutuknya sebagai makhluk yang hina. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Quran surat Al-A'raf ayat 13. Karena terusir dari surga, maka tumbuhlah pada iblis dendam yang sangat besar kepada Adam dan keturunannya. Dan selanjutnya iblis dan setan-setan pengikutnya menjadi musuh bagi keturunan Adam sepanjang zaman hingga hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau kebanyakan mereka taat. Quran surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Demikianlah hadirin sekalian awal permusuhan setan dengan manusia. Sungguhnya setan-setan itu tidak akan pernah berhenti membisikkan berbagai tipu dayanya kepada manusia sampai-sampai manusia itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Masyaallah muslimin wa Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitan. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan. Penggalan ayat ini berisi peringatan kepada manusia agar tidak lalai dan tidak memberi kesempatan kepada setan untuk menipu dan memperdaya manusia. Allah Subhanahu wa taala melarang manusia mengikuti bisikan setan
Karena semua bisikan setan akan membawa manusia pada keburukan dan dosa. Bisikan setan merupakan tipu daya yang halus. Ia merasuki ke dalam jiwa manusia melalui peredaran darah dan tanpa rasa bersatu dengan nafsu, sehingga manusia akan memandang setiap keburukan dan dosa sebagai sesuatu yang samar atau sesuatu yang terlihat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Sesungguhnya setan itu mengalir pada anak Adam di tempat mengalirnya darah pada urat nadi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kekuasaan kepada setan sehingga mampu membuat orang-orang kafir semakin jauh dalam berbuat maksiat dan dosa. Kemaksiatan orang-orang kafir itu menjadi fitnah yang dapat menjerumuskan dan menyesatkan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum 'azza." Tidakkah kamu lihat bahwasanya kami telah mengirim setan-setan itu kepada orang-orang kafir untuk mengasung mereka berbuat maksiat dengan bersungguh-sungguh. Quran surat Maryam ayat 83. Surat Maryam ayat 83 di atas merupakan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu inna ja'alna syayatina awliya lil ladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Maksud dari kedua ayat terakhir adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada setan atas orang-orang kafir sehingga mereka berada dalam kesesatan, dan kesesatan ini merupakan tambahan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala akibat kekufuran mereka. Akhirnya setan dan orang-orang kafir semakin jauh dari kebenaran, maka jadilah setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Selanjutnya setan dan orang-orang kafir bahu-membahu menjerumuskan kaum muslimin untuk berbuat jahat dan dosa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk memohon perlindungan kepadanya dari segala godaan setan dan kejahatan setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh kita berlindung dari kejahatan setan. Dalam sebuah hadis beliau mengajarkan kalimat yang harus dibaca untuk melindungi diri dari kejahatan setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Aku berlindung kepada Allah dari tiupan nafki, bisikan nafsi, dan umpatan atau hamzi setan yang terkutuk. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagian ulama menafsirkan kata hamzi sebagai al-mutah atau penyakit jiwa atau gila. Sedang kata nafkhi sebagai al-kibru, yaitu kesombongan. Dan kata nafsi dengan pengertian asyair, sajak atau sair, yaitu sajak yang buruk atau tercela. Dan berdasarkan penafsiran para ulama tersebut, dapatlah dipahami bahwa setan dapat menggoda dan menyesatkan manusia dengan jalan. Yang pertama, merasuki jiwa manusia sehingga orang tersebut seperti orang yang terkena penyakit jiwa. Yang kedua, menumbuhkan kesombongan dalam hati manusia sehingga manusia tersebut akan menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan yang ketiga, yaitu mendorong manusia untuk berbuat sajak-sajak, lagu-lagu, pandangan-pandangan filosofis, atau kata-kata yang indah yang berisi paham-paham yang sebenarnya,
bertentangan dengan jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin Jumat rahimakumullah. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, hendaklah kaum muslimin membentengi diri dengan kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa memohon perlindungan kepadanya dari setiap godaan dan kejahatan setan yang terkutuk. Akhirnya hadirin sekalian, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lindungi kami dari segala tipu daya setan dan fitnah yang ditimbulkannya. Tetapkanlah hati kami agar senantiasa berada pada jalan-Mu yang lurus. Mudahkanlah bagi kami perjalanan kami. Ma'asyiral muslimin Jumat rahimakumullah. Rupanya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.